Hadirin sekalian, sambutlah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Lutfi Zanwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Tadi di awal disebutkan bahwa pendidikan itu tidak hanya menghasilkan lulusan, tidak hanya sekedar memproduksi ilmu pengetahuan, tapi juga menghasilkan lulusan-lulusan yang nanti tujuannya itu juga bermanfaat di masyarakat. Dan tadi sudah kita lihat ada 2 dosen dari Universitas Islam Indonesia yang perannya di masyarakat itu luar biasa. Kalau dosennya saja luar biasa, seharusnya mahasiswanya juga tidak boleh kalah luar biasa. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Ya, nanti di sini saya akan mengantarkan atau menceritakan tentang pojok baca. Sebenarnya ini adalah gerakan teman-teman Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Bukan hanya saya sendiri, sebenarnya saya hanya mewakili saja teman-teman tentang gerakan membaca yang diadakan di fakultas. Jadi pojok baca itu sendiri sebenarnya dimulai karena adanya keprihatinan terhadap kekurangan literasi atau gerakan literasi ini di kalangan mahasiswa kok ini kurang, lalu akhirnya terpikir kita harus berbuat sesuatu, kita tidak boleh diam saja, kira-kira gitu. Lalu ketika kita berbicara tentang literasi, kita akan melihat masalah bahwa Indonesia di tahun 2009 itu ada di posisi 62 dari 72 negara yang disurvei oleh PISA. Lalu 3 tahun kemudian, karena memang surveinya ini dilakukan per 3 tahun, dari 65 negara, Indonesia menempati posisi 64. Itu kan begitu memprihatinkan sekali ya. Lalu ada lagi dari UNESCO, surveinya mengatakan hanya 1 dari 1000 orang Indonesia yang punya minat baca serius. Tapi saya nanti tidak akan banyak menjelaskan ini karena sebenarnya realita-realita seperti ini bisa kita jumpai barangkali di kampus-kampus. Kalau misalkan teman-teman sedang nongkrong di kampus atau mencoba memperhatikan beberapa mahasiswa yang wirawiri itu, terutama yang perempuan ya, yang mahasiswi, itu tasnya semakin imut, tasnya semakin mungil. Lalu saya berpikir, tas yang sangat imut mungil seperti itu apa ya isinya? Jangan-jangan cermin, jangan-jangan bedak, jangan-jangan lipstik. Tapi semoga kejangan-janganan saya, praduga-praduga saya ini tidak benar gitu. Lalu akhirnya kita berpikir kita harus melakukan sesuatu. Tapi sebelum saya menceritakan pojok baca, izinkan saya untuk flashback sebentar. Jadi sebenarnya pojok baca ini di awal itu tidak pernah terpikirkan kita harus melakukan ini. Awalnya adalah ada beberapa mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang mereka merasa membutuhkan forum-forum diskusi atau kelompok-kelompok diskusi yang isinya itu lintas organisasi. Jadi mahasiswa dari lintas organisasi. Karena selama ini kita tahu kalau mahasiswa itu sudah bergabung di organisasi tertentu, maka akan sangat sulit ini bertemu dengan organisasi-organisasi yang lain. Mereka barangkali sibuk dengan organisasinya sendiri, dengan proker yang ada di organisasinya. Lalu akhirnya diinisiasi, kita undanglah beberapa mahasiswa yang berasal dari lembaga eksekutif, ada dari lembaga pers, dari himpunan, dari lembaga khusus, dari lembaga dakwah, atau dari study club, itu ada. Mereka berkumpul menjadi satu, lalu saat itu disepakati bagaimana kalau kita membentuk kelompok diskusi yang nanti kerjaannya diskusi saja. Kita mencoba untuk meluruskan atau membenarkan pikiran-pikiran kita selama ini atau persepsi-persepsi kita selama ini sudah benar atau belum. Jangan-jangan bukan keadaannya yang salah, tapi pikiran kita yang salah, cara memandang dunia kita yang salah. Nah, akhirnya disepakati bahwa pada saat itu disepakati kita bentuk kelompok diskusi yang namanya Jong Prawira. Jadi Jong itu artinya muda,
Prawira sendiri sebenarnya mengambil nama jalan yang ada di depan Fakultas Ekonomi, Prawiro Kuat. Tapi ternyata itu juga ada ininya, ada filosofinya. Jadi Jong Prawira itu kurang lebih artinya pemuda yang pemberani, kira-kira gitu. Lalu kegiatan diskusinya itu berlangsung setiap 2 minggu sekali dan sudah hampir berjalan 1 tahun. Jadi di saat teman-teman atau barangkali orang lain di saat malam minggu itu menikmati malam minggunya bersama sang kekasih gitu ya, atau misalkan menikmati kota Jogja yang katanya setiap sudutnya itu romantis, jadi para jomblo-jomblo yang kurang kerjaan tadi itu mereka berkumpul di kontrakan mengadakan diskusi dari jam 11 malam sampai jam 4 pagi. Ya, jadi dari jam 11 sampai subuh itu baru selesai. Kalau sudah mendengar adzan subuh ya kita selesai lalu mengambil air wudhu, ya biasa mahasiswa UI harusnya begitu ya. Ya, nah lalu pada waktu itu juga terpikirkan, selain diskusi harusnya kita mengadakan sesuatu, ada kerja-kerja nyata apa. Tapi karena pada waktu itu memang konsepnya itu juga belum jelas, akhirnya kita endapkan dulu, jangan sampai ketika nanti kita mengadakan kegiatan yang sifatnya praktis itu nanti kita hanya sekedar pencitraan saja, mencari popularitas saja. Lalu akhirnya setelah berjalan hampir 1 tahun dan setiap 2 minggu sekali itu rutin dan teman-teman merasa ini sudah mulai konsisten, lalu pada waktu itu yuk kita mengadakan kegiatan Jong Prawira ini jangan hanya di kontrakan, jangan hanya di kamar, tapi juga di kampus. Barangkali ini akan menarik, lalu kita juga akan mendapatkan banyak teman, banyak pengetahuan baru. Tapi pada waktu itu belum terpikir apa ya kegiatannya. Nah, lalu pada suatu saat kebetulan saya dan teman saya itu namanya Fikri, juga dari Fakultas Ekonomi juga, kita makan berdua di Burju. Jadi sesama jomblo makan berdua. Jadi ketika makan berdua itu kita bukan diskusi ya, ngobrol santai gitu, ngomong tentang ketimpangan ekonomi. Karena kita memang dari ekonomi, lalu si Fikri ini dulu pernah bergabung di Islamic Economic Study Club. Dia pernah menjadi ketua di sana. Lalu dia mencoba untuk memaparkan atau menganalisis gitu bahwa sebenarnya perekonomian kita itu saat ini tidak adil sama sekali, itu timpang gitu. Nah, lalu pada waktu itu dia nyelutuk, lalu sebagai mahasiswa apa yang bisa kita kerjakan? Wah, lah aku wae urung duwe kerjaan gitu. Lah kamu juga belum lulus, kok sudah berani-beraninya mikir bagaimana menghilangkan ketimpangan? Itu kan sesuatu yang di luar batas kemampuan kita. Nah, lalu terpikir kita mahasiswa ya. Lalu kalau misalkan sebagai mahasiswa apa hartanya? Ya hartanya yang kita miliki yang dalam bentuk benda, ya buku. Lalu selain itu yang melekat di diri kita yang kita dapatkan selama ini ketika belajar di UI, yaitu ilmu pengetahuan. Lalu dari sana akhirnya tercetuslah ide bagaimana kalau kita membawa buku-buku yang tersusun rapi di rak kamar kita itu ke hall tengah FEUI. Jadi di sana itu namanya ada hall tengah di FE itu pusat kegiatan mahasiswa kira-kira gitu. Nah, lalu akhirnya ini dibawa di forum yang namanya Jong Prawira tadi. Sebenarnya sempat muncul perdebatan di sana. Lalu dipikir apa ya tujuannya? Kalau tujuannya hanya sekedar menyediakan buku saja, saya pikir kampus sudah luar biasa menyediakan itu. Lalu terpikir lagi dengan adanya buku, pasti ini nanti akan di FEUI ini akan ketemu orang-orang yang selama ini barangkali mereka juga gemar terhadap buku tapi tidak menemukan temannya. Nah, barangkali dengan kita membawa ke sana nanti orang-orang sesama penggemar buku, pecinta buku ini akan ketemu, membangun jejaring, lalu mengadakan kegiatan lain yang barangkali bisa luar biasa di masa depan. Selain itu karena ini berbentuk lapak seperti ini di lesehan gitu, kita pakai koran di lantai, sebelahnya itu buat kegiatan-kegiatan diskusi dan lain sebagainya. Barangkali dengan adanya ini akan menjadikan tempat-tempat yang ada di FE ini akan banyak bermunculan lingkaran-lingkaran diskusi yang baru selain pojok baca, kira-kira gitu. Lalu ketika ini disampaikan ke teman-teman yang lain, itu disepakati, maka pada waktu itu ya sudah karena yang kita punya buku, maka yang kita bawa ke hall tengah itu adalah buku. Nah,
selanjutnya kan pasti muncul kekhawatiran, lalu kalau bukunya nanti hilang bagaimana, bukunya tidak kembali bagaimana, bukunya rusak bagaimana. Kekhawatiran-kekhawatiran itu merupakan suatu hal yang wajar karena ya salah satu-satunya harta kita yaitu buku. Jadi kalau misalkan ini dibawa lalu tidak kembali, apalagi itu buku-buku yang lama sudah tidak tersedia di toko, wah bisa inilah ya, kita bisa nangis atau ya bisa galau. Nah, lalu apa yang kami lakukan? Kebetulan saya dan beberapa teman saya ada yang kenal komunitas literasi yang ada di Jogja. Jadi pada waktu itu kita mendatangi 2 komunitas literasi. Yang pertama itu Indonesia Buku, lalu yang kedua Rumah Baca Komunitas. Di sana kita mengadakan semacam audiensi gitu, semacam konsultasi, dan di RBK, di Rumah Baca Komunitas itu kebetulan mereka juga mengadakan kegiatan yang namanya RBK on the Street. Itu mengadakan membuka lapak buku atau perpustakaan jalanan itu setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 12. Lalu ketika saya dan teman-teman itu ke sana, kita mendengarkan cerita dari relawan yang ada di Rumah Baca Komunitas. Hasilnya bukan kita malah semangatnya turun, tapi melihat ketulusan mereka, ternyata ketulusan itu menular dan akhirnya kita putuskan memang memang harus kita laksanakan sepertinya ide ini, lalu kita putuskan membawa bukunya ke Hall Tengah. Lalu apa yang terjadi setelah ini berjalan beberapa kali, bukunya itu bukan malah hilang, tapi malah bertambah. Jadi yang disampaikan oleh relawan-relawan yang ada di RBK tadi bahwa ketulusan itu menular, ternyata itu terbukti. Jadi selama kita ini gerakannya, kegiatannya baru berjalan 5 kali, dan ketika sudah berjalan 5 kali ini kira-kira ada 40-an mahasiswa yang bukan 40-an mahasiswa, maksud saya ada 40 buku yang diberikan oleh beberapa mahasiswa karena mereka mempercayakan kepada kita pengelolaan bukunya untuk bisa dipinjamkan secara gratis kepada teman-teman mahasiswa yang lain, kira-kira gitu. Nah, ini salah satu kegiatannya. Jadi di pojok buku itu tidak sekedar bagaimana kita meminjamkan buku, dibawa pulang, dibaca, tidak. Tapi kita juga ingin ada kegiatan-kegiatan lain, maka kita adakan juga diskusi yang namanya diskusi datang dan pergi sesuka hati. Karena kan anak-anak muda harus memakai juga bahasa-bahasa yang anak muda gitu ya, biar keren gitu. Nah, kegiatannya apa saja? Jadi kalau selama ini diskusi itu seringkali atau yang banyak ditemui itu sesuatu yang serius, sesuatu yang membuat pusing, dan itu barangkali menjadi antipati kebanyakan mahasiswa. Yang dilakukan di pojok baca itu diskusinya itu bebas. Jadi ada teman yang kebetulan lewat di pojok baca, lalu misalkan dia pengen mampir, ya sudah mampir saja. Kalau misalkan ternyata tidak tertarik, ya sudah, kalau pergi saja. Tapi ternyata ada pemikiran lain, ya kita jangan diskusi saja. Kita juga boleh berpuisi, kita juga boleh membacakan novel, membacakan cerita pendek. Jadi di sana itu banyak ditemui itu Khairil Anwar yang baru. Jadi aku ini binatang jalang. Ya jadi semacam itulah ya. Ya jadi kita juga berpuisi di sana. Lalu ini inspirasi. Kami percaya bahwa apa yang kami lakukan ini sebenarnya ini adalah suatu pahala-pahala atau inspirasi yang kami dapatkan dari pelaku-pelaku sebelumnya. Dan yang ada di sini itu adalah Dauzan Faruk, kakek ini semasa hidupnya dulu mewakafkan seluruh hidupnya itu untuk berkeliling membagikan buku-buku pribadinya itu kepada masyarakat, dan dia selama hidupnya itu juga mengelola perpustakaan yang namanya Mabulir, majalah buku bergilir. Lalu selain itu, saya ketika juga aktif di Rumah Baca Komunitas itu menemukan salah satu dosen yang menurut saya itu sangat menginspirasi. Jadi dia sudah menyelesaikan studinya S2 itu di Amerika, tapi ternyata dia itu masih mau ngurusi Rumah Baca Komunitas. Lalu dia setiap hari Minggu juga masih datang ke alun-alun untuk menunggu lapak bukunya. Dan itu saya rasa itu perjuangan yang luar biasa, karena dengan studinya yang sebenarnya itu tidak biasa, sebenarnya kan dia bisa mendapatkan
ini ya kondisi hidup yang sangat nyaman. Dia sebagai dosen bisa menggarap proyek di mana saja dan itu hasilnya juga besar, tapi dia ternyata memilih kembali ke komunitas yang dia rintis sejak awal. Namanya Pak David Effendi. Nah, lalu gini, apa yang kita kerjakan ini kan sebenarnya bukan sesuatu yang orisinal, bukan sesuatu yang baru. Kita juga dalam ruang lingkup yang lokal saja, tingkat fakultas, tapi barangkali kita juga jenuh mendengar orang-orang yang jargon-jargonnya itu luar biasa besar, pidato-pidatonya itu menggelegar, tapi mereka mengerjakan sesuatu tidak serius. Sedangkan yang kita butuhkan saat ini adalah orang-orang yang mau memikirkan hal-hal yang kecil, yang sepertinya sepele sehari-hari, tapi itu cukup bermakna, itu dikerjakan dengan cukup serius. Dan kita Pojok Baca itu hadir ingin menjadi salah satu bagian kecil dari narasi-narasi untuk turut pula mengatasi permasalahan literasi yang ada di Indonesia. Kalau visi Universitas Islam Indonesia itu adalah rahmatan lil alamin, setidaknya Pojok Baca kalau belum bisa menjadi rahmatan lil alamin, setidaknya menjadi rahmatan lil Fakultas Ekonomi UI. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.